Kondisi awal Fingrow menunjukkan masalah bukan pada distribusi, tetapi pada kepercayaan pengguna. Dengan MAU 120.000, aplikasi ini sudah berhasil diakses user. Namun Current 6,5% per bulan dan engagement yang hanya tinggi di 2 minggu awal menunjukkan masalah trust, bukan sekedar UX. Dari hierarki kepercayaan vintage, dua layer trust paling bermasalah adalah value trust dan outcome trust. Pertama, value trust. Data menunjukkan user mencoba Fingrow, tetapi tidak melihat nilai jangka panjang. Engagement turun tajam setelah fase awal, monetisasi rendah, dan current tinggi. Ini berarti user tidak percaya aplikasi ini cukup berguna untuk dipertahankan, apalagi dibayar. Kedua, outcome trust. Tidak ada indikasi bahwa pengguna merasa kondisi finansialnya membaik setelah menggunakan Fingrow. Jika aplikasi benar-benar membantu mereka merasa lebih aman dan terkendali secara finansial, maka retention dan monetisasi seharusnya lebih tinggi. Fakta bahwa itu tidak terjadi menunjukkan outcome tidak dirasakan. Risiko terbesar jika salah diagnosis adalah mengambil keputusan yang salah arah. Jika manajemen mengira masalahnya hanya UX atau kurang fun, lalu fokus ke gamification, engagement mungkin naik sementara, tetapi CARN dan LTV tetap buruk. Ini mempercepat habisnya runway tanpa memperbaiki fundamental bisnis. Oke, untuk empathis dan defend, user utama Fingrow adalah profesional muda usia 25 tahun sampai 35 tahun. Income stabil, digital savvy, tetapi memiliki kecemasan terhadap cash flow dan kebocoran pengeluaran. Mereka bukan ingin mencatat, tetapi ingin merasa aman dan terkendali. Core problemnya bukan fitur yang kurang, melainkan pengguna tidak merasakan bahwa Fingrow membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang lebih baik secara konsisten. Karena itu, pertanyaan desain yang tepat adalah How Might Me membantu pengguna merasa sadar, aman, dan terkendali terhadap cash flow mereka secara berkelanjutan. Dari dua opsi fitur, keputusan saya adalah memilih Financial Insight. Gamification memang bisa meningkatkan engagement jangka pendek, tetapi tidak menjawab kecemasan utama user. Financial Insight, seperti ringkasan pengeluaran, alert kebocoran cash, dan rekomendasi sederhana, langsung menyentuh masalah inti user. Dampaknya, yaitu engagement menjadi lebih berkualitas, karena user membuka aplikasi untuk insight, bukan sekedar badge. Lalu, retention meningkat karena aplikasi mulai menjadi alat bantu keputusan. Lalu trust naik, baik value trust maupun outcome trust, karena user melihat dampak nyata. Trade-off-nya adalah dampak yang tidak instan dan risiko insight yang terlalu kompleks. Jika data tidak akurat atau rekomendasi tidak relevan, trust bisa semakin rusak. Karena itu, insight harus sederhana dan actionable. Berdasarkan kondisi keuangan, fokus utama Fingrow saat ini adalah retention, bukan growth atau monetization. Growth tanpa retention hanya mempercepat pemborosan burn rate. Monetization tanpa trust akan mempercepat CARN. Jika tidak ada pendanaan baru dalam 3 bulan ke depan, perusahaan harus menghentikan eksperimen non-core, fokus menurunkan CARN, dan mengalokasikan tim untuk memperbaiki value utama produk. Konsekuensi terburuk jika keputusan ini ditunda adalah runway habis tanpa perbaikan LTV, membuat perusahaan tidak layak didanai. Dari perspektif visi, Fingrow belum siap fundraising.
Satu metrik paling krusial yang harus dibenahi adalah retention setelah bulan kedua. Burn rate 1,2 miliar per bulan masih rasional hanya jika churn turun. Jika tidak, ini menjadi red flag. Kesimpulan profesionalnya, yaitu FinGrow tidak gagal menarik user, tetapi gagal menjadi penting bagi user. Retention berbasis trust adalah satu-satunya jalan realistis untuk menyelamatkan runway dan membuka peluang pendanaan berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih.